Shalom Aleichem, saudara-saudaraku dalam iman. Hari ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah Yeshua benar-benar Elohim? Banyak orang mengklaim bahwa Yeshua hanyalah nabi, hanyalah guru moral, atau bahkan hanya manusia biasa. Ada yang berkata bahwa keilahiannya adalah sebuah doktrin yang diciptakan oleh manusia, bukan berasal dari kitab suci. Tetapi, apakah benar demikian? Jika Yeshua bukan Elohim, maka iman kita sia-sia. Jika dia hanyalah manusia, maka pengorbanannya di kayu salib tidak memiliki kuasa untuk menebus umat manusia dari dosa. Namun, jika dia memang adalah Elohim yang menjadi manusia, maka kita harus tunduk kepadanya sebagai Adonai, Raja di atas segala raja. Jadi, mari kita selidiki bersama, apakah kitab Tanakh dan kitab Brit Hadasa benar-benar mendukung keilahian Yeshua? Apakah Mashiach yang dijanjikan dalam kitab suci memang adalah Elohim sendiri? Bersiaplah, karena kita akan membongkar kebenaran yang selama ini ditolak oleh banyak orang, dan itu adalah kebenaran sejati. Hari ini kita akan membahas salah satu doktrin terpenting dan paling kontroversial dalam keimanan kita. Apakah Yeshua HaMashiach adalah Elohim? Sebuah pertanyaan. Banyak orang menolak keilahiannya, tetapi mari kita bongkar kebenaran ini berdasarkan kitab suci. Mulai yang pertama, siapa yang memiliki kekekalan? Tidak lain hanyalah Elohim. Salah satu ciri utama dari Elohim adalah ia kekal tanpa awal dan tanpa akhir. Mazmur atau kitab Tehillim 90 ayat 2 berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia diperanakan, bahkan sejak kekekalan sampai kekekalan, Engkaulah Elohim. Yesayahu 44 ayat 6 berkata, Ani rison ve ani aharon, umibal adai en Elohim. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan selain aku tidak ada Elohim. Makna dari ayat ini adalah bahwa Elohim adalah yang awal dan yang akhir. Jika seseorang mengklaim sebagai yang awal dan yang akhir, Aleph Betau, maka dia harus Elohim itu sendiri. Sekarang mari kita lihat pernyataan Yeshua ditatap di dalam kitab Giliana atau Wahyu 1 ayat 8. Ani Aleph Betau rison wa acharon roe hakol adoni Elohim hu hayah wa hahove wa habah sadai. Akulah yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Yahweh Elohim, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yeshua menggunakan gelar yang sama dengan Elohim di dalam Yesayahu 44 ayat 6. Jika hanya Elohim yang kekal dan Yeshua menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, maka Yeshua adalah Elohim. Yang kedua, nubuat Tanakh tentang keilahian Mashiach. Kita melihat di dalam kitab Yesayahu 9 ayat 5 dan 6, Mashiach disebut Elohim perkasa. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 berkata, Ki yelet yulat lanu ben nitan lanu vetihi ha misrah al sikmo
Wayikra semu pilih Yoed El Gibor Afiat Sar Shalom. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Elohim Perkasa, Bapa Kekekalan, Raja Damai. Siapa yang disebut Elohim Perkasa? Dalam tanah ini hanya Elohim sendiri. Masia disebut Elohim Perkasa atau El Gibor. Artinya, Masia adalah Elohim yang datang sebagai manusia atau dalam rupa manusia. Di dalam Mika 5 ayat 1, Masia sudah ada sejak kekekalan. Di sana dikatakan Mimekali Yetseh Lihiot Moshel Israel Umotsa Otaf Mikedem Mime Olam. Darimu akan muncul bagiku seorang yang akan menjadi penguasa di Israel, dan asal-usulnya sejak dahulu kala, sejak zaman kekekalan. Masia bukan sekedar manusia biasa, tetapi dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Siapa yang bisa ada sejak kekekalan kalau bukan Elohim? Dan yang ketiga, Yeshua adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Yohanan 1 yang menjadi kekuatan, ayat 1 dan 14. Beresit haya hadafar v'hadafar haya et ha Elohim v'hadafar hu haya ha Elohim v'hadafar become basar and made his miskan among us. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim, dan firman itu telah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Firman adalah Elohim. Firman menjadi manusia. Yeshua adalah firman itu. Haleluya. Dan yang keempat, bukti dari perkataan Yeshua sendiri. Yohanan 8 ayat 58 mengatakan, Omen, Omen, Ani Omer Lahem, Beterem Avraham Hayah Ani Hu. Yang artinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, akulah dia. Yeshua menggunakan kata Anihu, akulah dia. Sama seperti Elohim berbicara kepada Mose dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Yeshua berkata demikian, orang-orang Yahudi langsung mengambil batu untuk melemparinya, karena mereka tahu dia sedang menyamakan dirinya dengan Yod He Waw He, Bapa Yahweh. Yang kelima, Yeshua menerima penyembahan, dan hanya Elohim yang layak disembah. Di dalam kitab Matiyahu atau Matius 28 ayat 9 mengatakan, Wahine Yeshua pagas otan wayomer shalom, wahine he bowed before him and worship him. Dan tiba-tiba Yeshua menjumpai mereka dan berkata, Shalom atau Shalom. Dan mereka mendekatinya, memegang kakinya, serta menyembahnya. Para murid menyembah Yeshua, dan dia tidak menegur mereka. Jika Yeshua bukan Elohim, dia pasti akan melarang menyembah Yeshua saat itu. Jadi, kesimpulannya, Yeshua adalah Elohim.
Kitab Tanakh menubuatkan bahwa Masiah adalah Elohim perkasa. Yeshua menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Firman Elohim menjadi manusia dalam diri Yeshua, dan Yeshua menerima penyembahan yang hanya layak diberikan kepada Elohim. Filipi 2 ayat 9 hingga 11. Dan karena itu Elohim sangat meninggikan dia serta menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yeshua, bukan nama yang lain, dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang ada di Samayim dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan supaya setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Adonai bagi kemuliaan Elohim Bapa. Yeshua HaMashiach adalah Elohim yang menjadi manusia. Dan apakah saudara percaya kepadanya? Renungkan itu. Shalom, dan berkat Yeshua menyertai kita semua. Haleluya.